belum apa-apa kadang-kadang kita dicurigai mau mengubah pesantren. Ada pesantren yang sangat kuat ingin membekali santrinya dengan kemampuan baca kitab, gramatika. Dan itu biasanya secara salah kaprah di masyarakat sebagai pendidikan diniyah. Padahal itu pendidikan linguistik kan. Jadi kalau ada lembaga pendidikan tidak menggunakan kitab kuning sebagai referensi belajarnya, ya kita kok susah menyebut itu sebagai pesantren. Sekalipun mungkin itu kayak boarding school aja. Tebu Ireng mengevaluasi diri dan majalah Tebu Ireng bagaimana proses evaluasi itu terjadi, mau mengarahkan pesantrennya dan berjalan juga untuk menciptakan lorong-lorong kepakaran itu kalangan pesantren yang pakat dengan statement bahwa ilmu keagamaan pesantren menurun. Kita tidak pernah menemukan cerita kiai atau pengasuh pesantren melakukan pemberontakan pada negara. Bahwa kiai itu, tugas pesantren itu mengurus mulai dari perkawinan sampai kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di ruang podcast majalah Tebu Ireng yang kali ini saya akan membantu jalannya podcast. Kira-kira kita akan berbicara tentang transformasi pesantren, di mana juga berkaitan langsung dengan Mas Syahrul Ramadan yang menjadi pemimpin redaksi majalah Tebu Ireng, seperti itu. Nah, mungkin sebelum masuk terhadap tema yang akan menjadi bahasan kita, Kiai dan Mas Syahrul, saya pengen Kiai Hodri memperkenalkan diri dulu lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hodri Arif, lahir di Jember pada tahun 1970. Pendidikan saya di tingkat dasar saya tempuh di kampung saya, kemudian Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan S1 saya tempuh di Pondok Pesantren An-Nokaya di Guluk-Guluk di Sumeneb. Selesai S1 saya kemudian diarahkan oleh Kiai untuk belajar di UIN Syarifudillah, sekarang ya UIN sekarang ya, dulu IAIN. Ya, saya ngambil S2 di sana jurusan filsafat tasawuf, kemudian S3 yang tidak selesai. Di S3 minus disertasi saya itu jurusan Islamic Studies. Saya mendapatkan amanah menggantikan almarhum Kiai Haji Dian Nafi untuk menjadi ketua RMI PBNU dalam periode kepengurusan Gus Yahya. Dulu saya di RMI pernah pada periode pertama kepengurusan Kiai Haji Said Agil Sirot, waktu itu sebagai anggota pengurus. Di periode kedua beliau, saya diminta menjadi penasihat PW RMI Jawa Timur. Kemudian di periode Gus Yahya, saya kembali ke PBNU menjadi pengurus RMI. Teman-teman ini kayaknya juga sebagian ada yang kurang paham. RMI itu apa sih? Terus perannya RMI juga apa gitu, Kiai? Iya, RMI itu lembaga atau badan di lingkungan PBNU yang mendapatkan amanah untuk mendorong pesantren bisa berkembang semakin baik, berkembang semakin maju. Tentunya maju di situ tidak lepas dari prinsip karakteristik pesantren sendiri. Jadi kita paham kalau di pesantren ada prinsip muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita mendorong pesantren berkembang semakin baik, tetapi jangan lepas dari karakter kepesantrenannya. Jadi sekarang ada tak kurang dari 28.000 pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Mereka mengaku sendiri sebagai pesantren NU dan mereka secara teologis memang mencerminkan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Jadi sejak tahun 2019 jumlah pesantren Indonesia berkembang sangat cepat. Ya. Dari semula sekitar 28.000, sekarang jumlahnya sudah ada sekitar 42.000. Yang berafiliasi dengan NU 28.000. Artinya di luar itu tidak secara eksplisit menyatakan berhubungan dengan NU, dan memang ada beberapa yang tidak berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Tapi RMI sendiri punya hak intervensi dalam tata kelola pesantrennya dan hal-hal lain, apa hanya sekedar tidak, kita tidak mengintervensi pesantren, tetapi kita mengajak. Kita mendorong, kita mengajak, karena kita tahu pesantren itu memiliki kemandirian yang luar biasa, dan justru kemandirian pesantren itulah yang membuat pesantren mampu bertahan dari dulu sampai sekarang.
Subkultur ya. Ya, jadi andaikan pesantren tidak mandiri, mungkin pesantren akan sudah sejak dulu dikooptasi oleh siapapun dan digunakan untuk kepentingan di luar tujuan berdirinya pesantren. Maka keragaman pesantren itu sendiri merupakan kekayaan dalam pendidikan Islam, dan itu menjadi kekuatan pesantren untuk bertahan dalam banyak kesulitan dan bahkan menurut saya dalam banyak tekanan dan marginalisasi di masa-masa yang lalu. Sebegitu mandirinya pesantren gitu ya. Ya, begitu mandirinya pesantren sehingga kita kadang-kadang juga sulit untuk masuk. Tapi begitulah dunia pesantren. Nah, sekarang mungkin kita akan beralih dulu sebentar ke majalah Tebireng itu sendiri. Kayaknya perlu dijelaskan ini, Mas Sarul. Majalah Tebireng ini makhluk apa sih di Tebireng gitu. Terus kemudian fungsinya baik di internal pesantren Tebireng hingga ke halayak publik kira-kira apa gitu, yang entah yang diharapkan atau yang dirasakan selama ini. Berhubung kita juga menuju ke 100 ya. Iya, terima kasih. Bismillah, majalah Tebireng di pesantren Tebireng ya. Itu ya media yang menunjukkan pemikiran-pemikiran khas Tebireng secara khusus dan pesantren secara umum tentang bagaimana sih sikap-sikap dan posisi Tebireng dan pesantren itu dalam merespon isu-isu terkini. Misalnya misal 2 ini aja ya. Ini kan menyoroti tentang kepemimpinan kiai. Ada satu isu bahwa kiai itu sebatas apa kepemimpinannya. Dia sampai bisa digadang-gadang menjadi seorang pemimpin politik kah, atau sudah kiai di ranah keagamaan yang jangan bermain politik, misal kayak gitu kan. Kita mendiskusikan itu, menyajikan perspektif para kiai dari Tebireng maupun di luar Tebireng, dan jadi satu edisi seperti itu. Kemudian edisi yang cukup baru kemarin ya, Barokatologi tentang berkah dan bagaimana hal itu dipahami, bahkan disalahpahami, dan pemahaman yang benar bagaimana. Kita mendiskusikan hal itu. Artinya majalah Tebireng ini selain media Tebireng juga merupakan perwakilan dari cara pandang khas pesantren dalam merespon suatu isu sosial keagamaan gitu ya, dengan batasan tentu. Batasannya apa? Kami membatasi di isu pendidikan dan keagamaan. Artinya misal majalah ini kan sebenarnya sudah terbit sejak tahun 1980-an. Waktu itu tagline-nya media pendidikan, keislaman, dan kemasyarakatan. Jadi pembahasan tentang kemasyarakatan itu cukup luas sehingga ngomong politik juga oke gitu kan. Nah, hari ini sudah mungkin kami membatasi karena sadar diri ya bahwa itu terlampau cukup jauh untuk bisa sampai berdiskusi di sana. Maka kita fokus saja ke pendidikan dan keagamaan yang sepaham kami ketika kami kemarin tracking menuju 100 edisi majalah, karena majalah yang sedang produksi ini kan mau terbit kan 99. Berarti habis ini 100. Itu kami coba tracking dan memang ada problem-problem pendidikan dan keagamaan yang cukup serius di Indonesia yang terjadi sejak terdokumentasi di majalah Tebireng sejak edisi pertama. Misal edisi berapa lagi muncul lagi misal problem gizi di pesantren. Itu kan ngomong pendidikan Islam. Pendidikan Islam, dan efeknya apa? Misal Tebireng hari ini untuk porsi makan santri yang kita kenal dengan adanya jasa boga itu mendatangkan dokter gizi. Artinya wacana ini hidup, berdampak, dan barangkali di beberapa pesantren lain juga bisa menjadi terpantik dengan hal seperti itu. Ini posisi majalah Tebireng. Menarik ya, sama-sama memiliki peran yang sangat besar di internal pesantren. Baik majalah Tebireng maupun RMINU, PBNU lah gitu. Nah, kemudian kita mulai masuk nih. Jadi majalah Tebireng sendiri kayaknya seperti yang sudah disampaikan tadi, ini memasuki edisi yang ke-99 gitu. Yang naik percetakan, di mana dalam majalah tersebut kita membahas tentang kira-kira sejauh mana sih pesantren ingin mencetak santrinya, sehingga muncul santri santri serba ahli ataupun setengah jadi gitu, atau malah setengah jadi. Dan itu berangkat dari keresahan di internal redaktur majalah Tebireng juga tentunya mengamati pesantren yang
entah terlalu jauh dan atau seperti apa gitu. Nah, ini berkaitan dengan agenda transformasi pesantren kan, Nggih, yang lagi diinisiasi sama RMI PBNU seperti itu. Lantas kami ingin bertanya, yang dimaksud transformasi pesantren oleh PBNU sendiri itu bagaimana sih Kiai gitu? Ide transformasi pesantren ini sendiri betulnya sudah muncul di kepengurusan PBNU, DRMB PBNU sejak tahun 2024 yang lalu. Sudah cukup lama sebetulnya, hampir 1 tahun yang lalu. Kemudian kita terus melakukan diskusi internal dan kita bawa ke beberapa forum, diantaranya di UGM, kemudian kita laksanakan diskusi di UIN Sunan Kalijogo. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa untuk mendorong pesantren menjadi semakin maju dan lulusannya relevan dengan dinamika sosial dan dinamika global saat ini, maka kita perlu melakukan transformasi pesantren. Nah, cuman di situ seperti saya sampaikan tadi bahwa transformasi ini tidak dalam kapasitas, tidak dalam semangat untuk mengubah pesantren. Tetapi bagaimana mendorong pesantren merespon perkembangan mutakhir, kemudian relevan dengan kebutuhan-kebutuhan mutakhir. Maka yang pertama di situ yang selalu kami tekankan adalah bagaimana pesantren tetap menjaga karakter kepesantrenannya. Itu tidak bisa ditawar. Apa itu guys? Jadi misalnya kalau kita kembali pada Arkanul Ma'ahid ya, bahwa kita menyebut satu lembaga, satu institusi sebagai pesantren kalau di situ ada kiai. Kalau nggak ada kiai, hanya asrama, itu bukan pesantren. Kemudian yang kedua ada santri yang belajar di situ. Yang pertama tentu santri yang menetap, bahwa ada beberapa santri tidak menetap itu masih bisa ditoleransi. Dan pola belajarnya di situ talaki, ketemu dengan kiai. Nah, di sini kita mesti melihat bahwa ada semangat tarekat di pesantren. Hubungan antara murid dengan mursyid itu hadir dalam hubungan santri dengan kiai. Nah, itu dengan barokah itu. Ya, itu kita yakin itu ada, tetapi mungkin di luar keluarga pesantren mungkin ada yang tidak percaya dengan barokah. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ya. Kemudian yang ketiga harus ada kitab kuning. Jadi kalau ada lembaga pendidikan tidak menggunakan kitab kuning sebagai referensi belajarnya, ya kita kok susah menyebut itu sebagai pesantren. Sekalipun mukim. Itu kayak boarding school aja. Nah, di situ kitab kuning ini tidak semata-mata sebagai referensi, tetapi ini menjadi simbol bahwa kita menjaga tradisi, ilmu dan amal yang kita warisi dari guru-guru kita dan sampai pada kita sekarang. Dan kitab kuning ini juga mencerminkan lokalitas. Dia mencerminkan kesesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal, sehingga kita tidak pernah menemukan cerita kiai atau pengasuh pesantren melakukan pemberontakan pada negara. Di Indonesia itu nggak ada. Nah, itu merupakan kecerdasan budaya yang diwariskan oleh para pendahulu dan diterima oleh para kiai, sehingga menerjemahkan ajaran Islam itu sesuai dengan lokalitasnya. Kemudian yang keempat, ada masjid. Ini sebetulnya teori Pak Zomasari ya. Ada masjid, tempat belajar dan beribadah bersama. Kalau nggak ada masjidnya, hanya ada santri, ada pimpinan lembaga, ada kitab kuning, tapi nggak ada masjidnya, itu tidak memenuhi Arkanul Ma'ahid. Kemudian yang terakhir di situ ada pondok, makanya santri itu menetap. Jadi mereka belajar di pesantren 24 jam. Nah, ini karakter yang harus kita rawat. Dan tidak cuma di situ, relasi antara santri dengan kiai itu juga mesti diwujudkan dalam pola belajar talaki itu tadi. Kita sekarang melaksanakan ngaji bersanad di pesantren Tebu Ireng selama 2 minggu. Itu untuk menghubungkan para pengasuh pesantren dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di sini. Sehingga sanad ilmunya melalui pembacaan hadis bersambung pada Mbah Hasyim. Dan ini tidak cuma semangat untuk tahu, tapi juga ada relasi spiritual, relasi rohani antara kami pengikut ngaji bersanad ini dengan rohani Mbah Hasyim. Nah, itu yang tidak boleh hilang di pesantren. Kemudian apa yang mesti kita dorong dalam transformasi pesantren? Ya, kita tahu beberapa pesantren itu begitu kuat menjaga tradisinya, muhafadzahnya, tetapi
abai pada akhdhu bil jadidil aslah. Jadi misalnya kenapa para santri tidak punya akses kuat ke perguruan tinggi umum, ke kampus-kampus internasional lah, karena di situ kurikulumnya belum ditransformasikan, belum menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan agar santri bisa belajar kemana-mana. Maka di transformasi pesantren di sini kita ada 5 klaster yang kita dorong. Yang pertama di situ tuh transformasi ke pengasuhan. Ini jangan disamakan dengan transformasi pengasuh. Pengasuh itu personnya, tetapi transformasi ke pengasuhan di situ meliputi pola sistem. Itu tidak hanya pengasuh, tetapi para pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian para pengurus. Mereka mesti punya bekal bagaimana mendampingi para santri agar bisa belajar dengan baik. Jadi ini kepengasuhan. Maka mesti ada bekal psikologi, kemampuan psikologi. Dan iya, jadi kita mendorong para ustadz untuk melihat dengan husnudzan bahwa semua santri itu punya potensi yang sangat baik. Nah, kalau ada santri yang ternyata tidak berkembang, ya itu belum bertemu dengan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, itu mesti diumbangkan. Kemudian yang kedua, transformasi kurikulum. Nah, itu tadi bahwa kita tidak hanya mempelajari kitab kuning sampai di situ, tetapi bagaimana kitab kuning juga mampu menjawab permasalahan sosial. Dan tidak berhenti di situ juga, artinya santri juga mesti dibekali dengan ilmu-ilmu kebutuhan ilmu kontemporer agar mereka bisa mengakses pendidikan tinggi sesudah mereka selesai di pesantren. Kemudian yang ketiga, transformasi sumber daya manusia. Para guru, para pengurus, semua yang terlibat dalam pengelolaan pesantren di situ mesti mengalami atau melalui upgrading pengetahuan mereka dan skill mereka. Kemudian yang keempat, transformasi tata kelola. Ini menyangkut manajemen, leadership, akuntabilitas, transparansi. Tentu di situ tidak untuk mengungkap semua di pesantren. Hanya sesuai dengan kebutuhan. Bagian mana yang mesti dibuka untuk masyarakat, bagian mana yang hanya cukup untuk lingkungan warga pesantren. Tentu di situ ada hal-hal sensitif yang mungkin tidak semuanya pasti diungkap. Kemudian yang kelima, transformasi infrastruktur. Nah ini yang kadang-kadang pesantren itu berat. Karena rata-rata pesantren itu berkembang sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ada master plan bahwa dalam lahan sekian kita butuh apa. Tapi ketika butuh gedung dibangunlah di sini, ketika butuh dibangun lagi, sehingga kadang-kadang kita melihat pesantren tidak punya sarana olahraga yang memadai. Itu diantaranya. Kurang ada ruang-ruang terbuka. Kadang mau bangun itu malah bentrokan dengan lahan masyarakat karena sudah terlanjur menyatu dengan karena watak pesantren berkembang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Iya. Nah, sejauh mana Kiai pengamatan jenengan? Tadi kan sudah banyak jenengan jelaskan ada 5 klaster yang ingin kita dorong. Sejauh ini barangkali Kiai pernah mengamati dari ribuan pesantren ini yang sudah masuk ke 5 klaster untuk bertransformasi itu tadi, apakah sudah masuk di target minimum lah atau sudah menjelang sempurna gitu? Kayaknya belum ya. Kita melihat ada pesantren A, ini manajemennya bagus, tetapi kurikulumnya belum bertransformasi. Ada pesantren B yang tata kelolanya bagus, nyaris mandiri dan tidak butuh sumbangan apapun dari siapapun, tetapi di situ infrastrukturnya masih perlu dikembangkan, SDM-nya perlu ditingkatkan. Artinya kita memiliki potensi-potensi yang luar biasa di banyak pesantren, tetapi mereka tidak secara kumulatif bertransformasi dalam 5 klaster itu. Itu belum. Nah, kita ingin melalui program Nasrus Sanad ini, kita ingin para peserta itu pesantrennya menjadi lokomotif untuk transformasi itu. Dan kita akan mendorong, insya Allah dalam waktu dekat kita akan berkumpul lagi secara spesifik untuk membicarakan transformasi pesantren. Kalau sekarang kan kita masih mengenalkan transformasi, tetapi di situ lebih pada muhafadzahnya, pada Nasrus Sanadnya. Jadi kita belum menemukan pesantren ideal dalam 5 klaster itu. Iya. Ya, jadi sekedar info teman-teman bahwa RMI ini lagi melaksanakan kegiatan Nasrus Sanad dan
transformasi pesantren, musyawarah transformasi pesantren di pesantren Tebuireng ya, Iya. Kiai. Selama 2 minggu. Itu 1 hari full ngaji dari pagi sampai malam. Tapi sebelum pengajian dimulai ada forum musyawarah ya, Kiai ya. Musyawarah transformasi pesantren menghadirkan narasumber dari banyak latar belakang tentunya, nggih. Untuk membekali para pengasuh atau putra pengasuh yang menjadi peserta Nasrul Sanad. Seperti itu nggih kayaknya. Nah, sekarang ke Mas Syahrul. Untuk tema majalah yang lagi diangkat, kira-kira mengapa sih tema itu merasa menarik gitu untuk diangkat, Mas Syahrul? Oke, sekaligus ini saya akan coba menyambungkan dengan gagasan transformasi pesantren itu ya. Judul majalahnya yang di sisi 99 itu kan santri serba ahli atau setengah jadi. Nah, tanya gitu kan. Dengan deskripsi bahwa hari ini trennya banyak pesantren yang mulai, bahkan ada yang sudah lama, mengenalkan ilmu-ilmu yang kita nyebutnya kadang ilmu non agama atau ilmu umum gitu kan. Ya walaupun beberapa orang tidak setuju dengan terminologi itu. Santri dikenalkan itu, bahkan ada yang misal pesantren sains di Tebuireng atau Tebuireng buka SMK gitu kan. Lah, kemudian salah satu yang pengen kita diskusikan adalah keberadaan ilmu-ilmu itu sebenarnya pengen apa, diorientasikan pada apa? Apakah memang pesantren itu di masa depan nanti sebaiknya memang berusaha mencetak santri dengan kemampuan yang bermacam-macam. Jadi serba ahli gitu. Kira-kira bayangannya adalah jika membutuhkan ahli di bidang apapun pasti ada dari pesantren. Apakah itu? Atau jangan-jangan ini suudonnya ya, kira-kira ya, suudonnya jangan-jangan adanya itu kemudian membuat pesantren lupa diri, al-muhafadhohnya tadi tergerus. Jadi kami mencoba mendiskusikan itu, tidak ada statement bahwa kami mendukung untuk udahlah pesantren al-muhafadhoh saja, jaga tradisi aja, fokus ke ilmu keagamaan misal. Kami tidak sedang di posisi itu, tapi kami mencoba untuk diskusi. Jangan sampai tren yang terus berkembang, apalagi nanti misal ada transformasi pesantren dan pesantren misal banyak yang berminat untuk mengembangkan berbagai keilmuan di pesantrennya, jangan sampai sisi al-muhafadhohnya terlupakan. Maka sangat tepat ketika RMI tadi berangkatnya dua sisi kan. Misal diawali dengan al-muhafadhoh dulu, buktinya ada Nasrul Sanad dulu gitu kan. Baru nanti di poin kedua itu menjadi bahasanya itu, kalau yang nanti di majalah di 99 ketika pengasuh Tebuireng ya ingin menulis di situ, bahasanya itu ibarat seseorang mengembalakan kambing, ya harus ditali. Tapi talinya jangan terlalu kaku, jangan terlalu pendek, nanti nggak bisa kemana-mana kambingnya. Jadi al-muhafadhohnya di situ, jangan tetap ditali al-muhafadhohnya itu, tapi jangan terlalu pendek biar bisa al-akhdhubil jadi jelas lah, kira-kira gitu. Harus ada ukuran-ukuran lah, itu yang hasilnya menarik itu. Ya ingin menulis itu di majalah 99 itu. Dengan itu ya, posisi kami, media kami memang berusaha untuk mewadahi diskusi seputar itu. Maka beberapa orang yang nulis, misal Prof. Amin Abdullah yang gencar berbicara tentang integrasi gitu kan. Dan Tebuireng cukup berkaitan dengan beliau ketika di era Gus Solah dulu mendatangkan beliau untuk diklat beberapa guru dan kiai mungkin di lingkungan Tebuireng untuk ayo kita open minded terhadap integrasi ini kayak gitu. Beliau nulis di situ, terus dari Winsa ada Prof. Masdar Hilmi, dan tentu dari kiai-kiai Tebuireng, Mudir Mahatali Tebuireng, Dewan Masai, Ketua Dewan Masai juga nulis, semuanya mendiskusikan tentang bagaimana proporsi yang baik tentang arah pesantren ini. Dengan kesimpulan, jika saya boleh menyimpulkan ya, lalu bagaimana main opinion setelah majalah itu terkumpul, kesannya bagaimana? Kesannya adalah sebuah keniscayaan pesantren itu membuka diri terhadap ilmu umum. Satu poinnya itu. Dan yang kedua adalah ketika itu sudah dilakukan, berpijak dan jangan melupakan tradisi dan khazanah yang tadi disebut misal Arkanul Ma'ahid atau identitas-identitas dasar pesantren itu. Maka tetap berkembang sambil
tetap ada talinya, kira-kira kayak gitu. Seperti pengibaratan Kiai Kikin. Nganten Mas Fikri. Tetap harus ini ya, harus upgrade terus sekaligus menjaga. Oh iya Kiai. Kalau di Tebu Ireng itu kan Anda tadi sempat disinggung ya soal pendampingan untuk pengurus. Kebetulan di pesantren Tebu Ireng calon pengurusnya itu harus diklat dulu Kiai. Selama 2 bulan. Kalau 3 tahun belakangan itu diklatnya 2 bulan, sebelumnya 4 bulan malah. Termasuk Mas Syahril ini dulu peserta diklat. Pembekalan ya. Pembekalan dulu Iya, sebelum terjun menjadi pengurus yang ngurusi santri tiap hari dan sebagainya. Itu sangat sangat komprehensif kami rasa karena dari sisi psikologinya juga ada. Terus macam-macam banget gitu Ki. Iya. Nah, sekarang tentang pandangan RMI mengenai peran ideal pesantren itu gimana sih yang diharapkan RMI kayak? Ya, kalau kita melacak secara historis yang kemudian dibakukan dalam undang-undang pesantren. Jadi kalau kita melacak mulai dari Sunan Ampel, itu kan beliau Sunan Ampel dipercaya sebagai orang yang pertama meletakkan benih cikal bakal pesantren. Terus berkembang sampai sekarang. Nah, ada tiga fungsi pesantren yang penting untuk tetap dijaga. Yang pertama pasti peran pendidikan ya, mendidik anak-anak bangsa. Kemudian yang kedua peran dakwah. Peran dakwah itu biasanya dilaksanakan ada kiai-kiai kita yang rajin mendampingi masyarakat dalam dakwah rutin entah mingguan atau 2 mingguan atau bulanan. Yang dulu saya temukan di banyak daerah, kiai-kiai itu bukan kondangan kemana-mana, tapi mereka mendampingi masyarakatnya dalam bentuk pengajian mingguan atau tengah bulanan. Dan secara rutin terus beliau dampingi. Nah, itu peran dakwah. Kemudian yang ketiga, peran pemberdayaan masyarakat. Nah, di situ pesantren tidak menutup mata terhadap lingkungannya dalam banyak hal yang dihadapi masyarakatnya. Sampai ada guyonan itu. Bahwa kiai itu, tugas pesantren itu mengurus mulai dari perkawinan sampai kematian. Mulai dari mau akad nikah, sudah ngundang kiai, minta didoakan. Dan 4 bulan undang lagi untuk ya. Kemudian ketika lahir akikah terus, ketika nanti makin dewasa dititipkan lagi di pesantren. Nah, sampai nikah lagi, sampai wafat kiai kita itu datang mendoakan dengan memimpin tahlil. Maka peran pesantren kiai itu sangat kompleks sekali. Artinya kemudian begitu besar harapan masyarakat pada kiai, pada pesantren, sehingga kita juga mesti sadar bahwa tidak semuanya bisa tertunaikan dengan baik, dengan sempurna. Tetapi tentu kita memiliki kiai-kiai yang kuat dalam bidang-bidang tertentu. Ada kiai yang fokus dalam pendidikan di pesantren. Ada kiai yang fokus dalam bidang dakwah walaupun ke pesantrennya kadang-kadang tidak begitu fokus. Ya, ada kiai yang kemudian lebih banyak mendampingi masyarakat. Nah, kenapa beragam seperti itu? Karena memang kita tidak susah untuk berharap satu orang bisa menunaikan 3 peran sekaligus. Itu berat itu berat. Jadi kalau kami di RMI berharap dengan transformasi pesantren itu, pesantren ini bisa membimbing santri. Yang pertama pasti agar mereka beriman, bertakwa, berakhlakul karimah ya. Kemudian yang kedua agar santri berpengetahuan luas. Sehingga apapun yang mereka hadapi nanti, keputusannya, sikapnya, amaliyahnya itu didasari pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, agar santri itu bisa mandiri. Jadi mereka tidak diarahkan untuk menjadi pencari kerja. Tetapi bagaimana mereka itu bisa mandiri dan tidak tergantung pada siapapun. Bahwa nanti ketika mereka selesai di pesantren dan mereka mendapatkan pekerjaan, nah itu sebagai bagian dari barokah yang didapatkan ketika mereka sungguh-sungguh belajar. Saya sampai pada satu keyakinan ya. Kalau santri itu belajar dengan sangat baik dan mereka punya keahlian, punya skill, bukan mereka yang akan melamar pekerjaan, tapi mereka yang akan dilamar pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana mendorong para santri bisa belajar dengan sungguh-sungguh?
Nah, ketika mereka belajar setengah-setengah, maka setengah jadi. Wah, itu yang jadi masalah. Mereka kan mengejar kemana-mana mencari peluang. Tapi kalau mereka betul-betul matang, jadi kecenderungan mota akhir kita tidak lagi ensiklopedis, tapi tahassus. Kepakaran. Iya, kepakaran. Jadi kalau kita melacak pada tradisi intelektual para ulama dahulu, taruhlah para imam madhab fikih, mereka terkenal dalam bidang fikih dan menjadi jangkar pengetahuan fikih. Tapi beliau bukan tidak tahu masalah teologi, masalah kalam, tetapi mereka itu di fikih. Nah, ada ulama yang faknya di teologi, di ilmu kalam. Betul-betul menguasai logikanya di sana. Tapi mereka tahu fikih juga, tapi keahliannya ke sana. Nah, takhusus itu, kepakaran itu udah berkembang dari dulu. Nah, sekarang bagaimana itu bisa terwujud kembali? Jadi dengan transformasi itu kita ingin ada kaukus para ahli. Nah, RMI lagi berpikir, kita ini belum punya forum para ahli ilmu di pesantren. Forum ahli fikih sama usul fikih. Basul Masail bukan ya? Itu kan mereka bertemu hanya untuk membahas kalau ada masalah. Tapi mereka mereka tidak memiliki forum sesama ahli fikih. Forum ahli fikih. Ya. Forum ahli tafsir, forum ahli falak, forum ahli ilmu faraid, forum ahli tata bahasa. Itu nggak ada forumnya. Padahal ilmuwan kita itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi belum ada forumnya. Nah, RMI on proses menggagas ke arah sana itu. Agar nanti forum-forum ini menjadi pendukung dalam transformasi di pesantren juga. Jadi biar lebih terkonsolidasikan gitu ya. Iya. Regenerasinya juga jelas gitu. Betul, ya. Nah, itu arahnya agar tidak setengah matang tadi. Nah, kalau majalah sendiri Mas Syahrul, temuannya selama persiapan di edisi 99 itu terkait kondisi pesantren. Kira-kira sejalan dengan harapan Kiai Hodri itu tadi atau gimana Mas Syahrul? Satu temuan awal adalah banyak kalangan pesantren yang sepakat dengan statement bahwa ilmu keagamaan pesantren menurun. Ilmu keagamaan pesantren menurun. Apa penyebabnya? Siapa yang salah? Kira-kira gitu kan. Kemudian kenapa kok menurun gini? Salah satu indikasinya adalah santri habis belajar matematika, habis itu baca kitab. Disuruh ngapal Alfia. Habis itu dia ke laboratorium misalnya, dia meneliti sel. Terus dia ketemu dengan balago misal. Nah, ini campur aduk dan saya setuju dengan bahasanya tadi. Kepakarannya mau diarahkan kemana? Kepakarannya mau jika trennya hari ini adalah berusaha untuk ensiklopedik itu sangat sulit. Kenapa nggak sekalian aja ciptakan kepakaran-kepakaran di unit-unit pesantrennya? Misal Tebu Ireng, kalau merasa kalau saya disuruh cuma milih satu fan keilmuan terlalu sempit, maka bisa dengan cara ya bikin beberapa unit yang tiap unitnya itu punya kepakaran masing-masing. Nah, akhirnya data yang kami dapatkan adalah barangkali ini solusi untuk mengatasi misal terlanjur pesantrennya belajar banyak hal dan untuk mengorbankan fan-fan ilmu, cabang-cabang ilmu, potensi kepakaran di ilmu lain itu dikorbankan, dihapuskan daripada kayak gitu. Mending dikelola. Maka transformasi pengelolaan tadi itu Iya, itu ya tepat sekali lah kira-kira. Tepat sekali. Ketika Tebu Ireng mencapai usia 120 tahun ya, berarti berapa tahun yang lalu itu? 2020 ya mungkin ya. Atau 2021. Sebelum corona. 2019. Itu kami mengevaluasi diri kan. Tebu Ireng mengevaluasi diri dan majalah Tebu Ireng menyorot bagaimana proses evaluasi itu terjadi dengan kesimpulan bahwa Tebu Ireng di masa itu mau mengarahkan pesantrennya dan sedang berjalan juga untuk menciptakan lorong-lorong kepakaran itu. Buktinya di Tebu Ireng ada unit kalau mau belajar kitab ya. Masuk Tebu Ireng pengen alim sekali dengan perkitaban, maka masuknya jelas Mu'allim gitu ya. Gitu kan. Mau yang sains karena orientasinya mau jadi dokter, tapi juga mau jadi santri dan tahu agama,
masuk ke trend science kayak gitu, atau mau ya nggak gitu-gitu banget sih, mau IPA IPS gitu aja, nanti biar bisa masuk ke jurusan IPS yang cukup umum, IPA yang cukup umum, kita punya yang lain-lain kayak gitu. Jadi lorong-lorong kepakaran ini perlu untuk ditata memang sejak pengorganisasian atau penataan sistem dan lembaga di pesantren itu, mungkin gitu. Iya, kayak jadi dunia pesantren itu selalu menjanjikan hal yang sangat gimana ya sangat menarik untuk diikuti juga, baik sebagai peserta atau pelajar maupun sebagai pengamat, itu bisa dikaji dari banyak hal juga. Nah, Kiai, RMI ini tadi kan sudah dibahas ya, bahwa RMI sifatnya lebih ke merekomendasikan mungkin segala macam. Tapi selama dalam kepemimpinan Kiai, apakah RMI pernah mengidentifikasi ini pesantren ideal, ini enggak ideal, segala macam, dan temannya seperti apa gitu? Kita tidak dalam kategorisasi ideal tidak ideal ya. Biasanya kita melihat ini pesantren yang sudah berkembang, sudah maju, dan yang belum berkembang. Biasanya identifikasinya seperti itu. Nah, pesantren yang sudah berkembang itu sudah maju, biasanya kita kalau melihat aktivitas pendidikannya sudah terlaksana dengan baik. Nah, ini memang kategorisasi prematur mungkin ya, awal. Karena kita tidak menetapkan indikator keberhasilan. Kita tidak menetapkan itu. Artinya kita melihat bahwa ini pesantren ini sudah berkembang, rutinitas belajarnya sudah teratur, lembaga pendidikannya sudah banyak, kemudian peminatnya tetap tinggi di tengah banyaknya keluhan jumlah murid yang semakin berkurang. Ada pesantren yang tetap bertahan dan tidak terpengaruh dengan itu. Kemudian ada pesantren yang belum ke sana. Jadi misalnya pesantren yang sudah berusaha dengan baik, kegiatan belajarnya sudah rapi, tetapi di situ SDM-nya belum seberapa. Udah ada kemauan. Nah, ada pesantren yang memang hanya menjaga rutinitas. Dan nyaris tidak berkembang, tetap begitu-begitu saja. Dan peminatnya ya tetap orangnya, keluarga dari alumninya itu saja. Nah, 3 kategori ini bagi kami menjadi sangat penting. Bagian mana yang harus mendapatkan treatment prioritas dan mana yang sebetulnya harus kita relakan untuk ditunda perbaikannya. Karena kalau misalnya kita mendorong pesantren yang memang tidak secara internal mau berkembang, di situ kita menghadapi tantangan mengubah mindset. Itu bukan pekerjaan mudah. Mengubah cara mindset para kiai itu susah. Jadi belum apa-apa kadang-kadang kita dicurigai mau mengubah pesantren. Nah, padahal kita ingin pesantren itu maju, pesantren berkembang tanpa kehilangan karakter pesantrennya. Jadi misalnya taruhlah ada pesantren yang sangat kuat ingin membekali santrinya dengan kemampuan baca kitab, gramatika. Dan itu biasanya secara salah kaprah di masyarakat sebagai pendidikan diniyah. Padahal itu pendidikan linguistik kan? Iya. Linguistik itu. Kemampuan baca kitab itu linguistik. Itu bukan tidak penting, tetapi bukan itu tujuannya. Itu hanya alat untuk bisa memahami ajaran agama. Nah, pendidikan diniyah yang sebenarnya di situ harus dipahami itu pendidikan akhlak. Itu awal. Kemudian pemahaman yang mendalam tentang prinsip ajaran Islam, ya fikih, tauhid, kemudian akhlak tasawuf, pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk mengamalkan. Untuk sampai ke sana, santri memang harus mampu baca kitab. Jadi kalau stresinya kepada kemampuan baca kitab, itu biasanya ditempuh waktu yang sangat lama. Sampai 5 tahun atau 7 tahun baru mateng baca kitabnya. Belum mengkaji kitab, dia sudah buru-buru kawin. Udah boyong. Ini mesti dipikirkan. Bagaimana pendidikan mengajarkan kitab itu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu santri di pesantren. Nah, ya kayak gitu-gitu kita masuk itu biasanya susah. Maka kita memilih memberikan best practice pesantren yang bisa menjadi teladan.
Nah ini loh pesantren belajar sekian tahun membaca kitab, santrinya sudah bisa mendalami pengetahuan keagamaan. Bisa nggak kayak gini? Nah biasanya mengubah mindset itu kita bawa contoh. Kalau nggak bawa contoh ditolak. Kita ajak mereka. Dan kita punya beberapa contoh pesantren yang bagus dalam bidang-bidang tertentu, dan kita biasanya kegiatan RMI biasanya selalu di pesantren. Jadi sekarang di Tebuireng. Kapan hari kita di Darul Mukti di Bogor, kemudian di Kerapia pernah juga, kemudian di mana di Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, di Nurul Jadid. Pesertanya yang pengasuh-pengasuh itu. Iya, di antara Secara tidak langsung sudah dibanding beliau-beliau itu ya. itulah yang kita harapkan. Ketika beliau datang ke sana, kita lihat loh, kayak saya bisa nggak kayak gini? Karena kalau kita tidak bisa, ayo kita bangun seperti ini, nggak bisa itu. Nah, kita harus mengajak beliau untuk melihat contoh praktik. Jadi misalnya ada satu pesantren yang tadi saya bilang bukan nyaris ya, tidak pernah menerima bantuan dari manapun. Semua kebutuhan finansialnya itu dicukupi di dalam. Sama pengasuh. Oleh unit usaha pesantren. Luar biasa itu. Semua kebutuhan pesantren itu ditangani di dalam. Jadi mandiri secara ekonomi. betul. Dan kemandirian ekonomi itu menjadi modal penting untuk kemandirian institusi, lembaga. Jadi kalau secara keuangan, secara finansial pesantren belum mandiri, ini yang kadang-kadang berat untuk diajak. Iya. Jadi kita akan bikin madrasah manajemen pesantren mungkin Agustus atau September, dan kita tempatnya di pesantren yang mandiri itu. Jadi para gus, para kiai yang berkenan ikut itu mereka akan tinggal di sana paling tidak 1 minggu. Ya 1 minggu belajar di sana, belajar langsung. Wah ini loh pesantren yang mandiri dan tidak terima sumbangan dari siapapun. Apalagi partai politik. Apalagi partai politik kan. Ya, jadi pesantren itu, Mas. Pesantren itu bisa dilihat dalam 3 perspektif. Yang pertama, bagi para kiai, santri itu adalah anak-anak bangsa. Umat Nabi Muhammad yang harus kita bimbing, kita sayangi. Tapi bagi para pebisnis, santri adalah calon pembeli. Dimanapun ada kumpulan manusia yang banyak, maka di situ menjadi pasar. Secara politik, itu sumber suara. Kalau jumlah santrinya 5.000, maka pemilih potensialnya itu 15.000. Bapak dan ibunya. Belum lagi kalau punya paman, punya kakak, kan? Dan biasanya yang ada di pondok pun jadi semacam pedoman keluarga kadang. Terutama yang sering terjadi di kalian seksi, sangat menarik pesantren itu secara ekonomi, secara politik, budaya. Bagi kita pesantren secara budaya harus kita rawat, kan di situ pendidikan berlangsung. Dalam beberapa edisi sebelumnya itu majalah Tebuireng pernah membahas tentang parenting di pesantren, terus pendidikan yang menyenangkan bukan yang menyeramkan gitu. betul. Sepertinya kalau saya amati itu juga bicara tentang pesantren ramah anak sebenarnya, Mas Syahrul ya. Sejak tema besarnya di situ lah, Nah, mungkin Mas Syahrul bisa menceritakan 2 majalah edisi yang ini. Ya, oke. Sebagaimana yang Mas Fikri katakan ya, misi utamanya adalah bagaimana menunjukkan atau membersihkan kembali wajah pesantren yang dengan 1-2 isu atau 1-2 kejadian oknum kemudian dipukul rata bahwa pesantren itu menyeramkan. Pesantren itu menjadi sarang bullying dan sebagainya. Karena apa? Mereka misal dianggap orang yang nggak dekat dengan pesantren, menganggap kan anak-anak jauh dari orang tuanya, kayak gitu kan. Berarti kalau mereka dibully, siapa yang akan membela? Kira-kira kekhawatiran itu kami coba liput dan menunjukkan bagaimana sih pesantren itu serius loh ngomong parenting. Kami salah satu risetnya ya tentu di Tebuireng sendiri ya. Kami sampai survei ke beberapa santri dan melihat apakah mereka merasa apa bahasanya teman-teman itu parentless ya, nggak punya orang tua. Mereka merasa gitu nggak sih? Ternyata enggak. Ternyata mereka enjoy. Mereka punya pembina. Kalau Tebuireng ini kan ngapunten ya, setiap kamar ada pembina yang
menjadi badal orang tua lah kira-kira. Betul. Kayak gitu. Yang ini tadi kata Mas Fikri ada diklatnya, termasuk ada ilmu-ilmu psikologi yang dibekalkan ke dia. Lah kami menunjukkan bahwa pesantren cukup bisa dipercaya kok. Tapi tentu maka ini nanti nyambung ke RMI ya, yang bahasanya tadi Pengasuhan itu dia. iya, kepengasuhannya sudah benar-benar tertata atau enggak. Dan tentu ini nggak bisa gerak satu pesantren saja, bahwa harus kita akui pandangan-pandangan masyarakat itu terjadi sebenarnya di pesantren yang nggak representatif untuk menjadi parameter sebenarnya. Tapi masyarakat taunya itu pesantren gitu aja. Kayak gitu. Termasuk pendidikan yang menyeramkan itu kan ngomong bullying, ngomong bagaimana hukuman santri. Jika di zaman dulu kayak apa, zaman sekarang gimana? Apakah pesantren masih gitu, ada hukuman rotan dan sebagainya? Kan kita sendiri yang ada di pesantren bisa melihat bahwa itu udah nggak ada. Itu udah nggak ada. Mendidik. Maka tadi pendidikan akhlak, kata kuncinya Iya. pendidikan akhlak di situ. Jadi itu ada kedua kemungkinan komentar di luar itu. Saya melihat seperti itu. Kemungkinan pertama, mereka tidak tahu pesantren. Sehingga apapun yang tidak mereka sukai ditimpakan ke pesantren. Kemungkinan kedua, memang mendiskreditkan pesantren. Iya. Jadi orang yang tahu pesantren insya Allah tidak akan seperti itu. Jadi memang kan di dunia pers itu ada gium gitu. Kalau ada anjing menggigit manusia, ya itu bukan berita. Tapi kalau ada manusia menggigit anjing, wah itu sebuah berita. Maka orang punya ekspektasi yang sangat tinggi pada pesantren, pusat pendidikan akhlak. Maka ketika ada satu kasus saja, wah itu jadi berita luar biasa. Seperti ada orang menggigit anjing itu. Padahal itu 28.000 pesantren NU kasusnya yang ada itu. Dan setiap ini sangat memprihatinkan. Setiap ada berita negatif tentang pesantren, selalu orang tuh menghubungkan dengan pesantren NU. Ini termasuk isu feudalisme itu kayaknya. Iya, karena mereka tidak paham. Jadi bahwa hubungan santri dengan kiai seperti hubungan murid dengan mursyid. Dan saya masih yakin mungkin 99% kiai itu betul-betul menunaikan fungsi ka'ala qatil aba wal abna. Mereka masih menyayangi santri sebagai anak-anaknya itu. Baik. Kalau anak bersikap takdim pada orang tua, apa itu sebuah kesalahan? Kita tidak menemukan di mayoritas pesantren kita, kiai memanfaatkan taatnya santri untuk kepentingan pribadi. Nggak ada itu. Bahwa ada, kemudian kenapa harus ditimpakan pada semua pesantren? Itu tidak adil bersikap seperti itu. Jadi kalau orang tahu tarekat, mereka tidak akan mendiskreditkan pesantren. Kita punya standar sendiri sebetulnya. Menariknya isu feudalisme itu juga sempat kita bahas kayaknya. Terbitan yang kemarin ya, 98. Sebelum gimana itu Mas Syarul? Bisa diceritakan juga? Ya kita riding the wave ya. Kita coba ikuti gelombang yang dibutuhkan oleh kalangan pengamat pesantren seperti apa, dan kebetulan waktu itu isu feodalisme lagi naik banget gitu kan. Ya kami mencoba membahas itu dengan yang salah satu penulisnya kan sinten Presidium Nasional Alumni Tebu Ireng, Prof. Maskuri Bakri, Unisma itu ya. Beliau ngomong bahwa ada relasi kuasa antara santri dan kiai, tapi ini relasi kuasa yang memanfaatkan, saya pakai kata-kata tadi, ini kiai memang memanfaatkan atau kiai ingin mendidik, mengarahkan. Jadi asasnya itu tidak menjajah lah kira-kira, karena feudalisme kan warisan kolonial kan. Asas kekuasaan atau posisi yang katakanlah stratanya kiai lebih tinggi dari santri, tapi tidak untuk menjajah dan memanfaatkan santri itu, tapi lebih kepada menyayangi dan mengarahkan mereka-mereka. Maka judulnya kan feudalisme di pesantren itu nyata atau hanya tuduhan belaka. Kami menyebutnya gitu.
Dan tentu kami yang ada di pesantren akan milih yang kedua. Itu tuduhan. Itu tuduhan. Karena mereka menggunakan, saya masih berpikir, setiap kosakata teknis, kosakata dalam teori itu pasti membawa beban budaya dari mana teori itu berasal. Jadi terminologi relasi kuasa itu dari mana sebetulnya secara filosofis itu muncul. Nah, apakah itu muncul di masyarakat Nusantara atau sebetulnya bukan? Orang-orang tuh mesti sadar dari mana teori itu muncul. Itu biarlah mereka yang yang sering menggunakan terminologi relasi kuasa itu menyadari. Apakah mereka akan juga menjadikan hubungan kiai dengan santri itu dalam matra relasi kuasa atau hubungan bapak dengan anak? Jadi tergantung mereka melihatnya dari perspektif yang mana itu. Maka muatan budayanya akan ke bawah di situ. Nah, budaya ya tempat asal teori itu berbeda dengan budaya kita di sini. Saya sebetulnya dulu pernah muncul kritik keras itu pada taklimul muta'allim. Itu di banyak tempat taklim itu dihabisi, tidak boleh diajarkan karena membuat santri itu samaan wa ta'atan mutlak kepada kiai. Itu pilihan yang buruk menurut saya. Karena kita punya karya Mbah Hasyim Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, jadi ketika ada orang pandai kemudian menjadikan muridnya dimanfaatkan untuk kepentingannya, dia lepas dari Adabul Alim dia. Jadi taklim itu nggak bisa dihabiskan, tetapi adabul alim yang harus diperkuat di sini. Nah, kalau itu kemudian dipotret dengan kerangka relasi kuasa, buyar mas. Jadi ada. Saya melihat ada sosial kapital dari pesantren yang sama sekali tidak bisa digantikan. Apa itu? Kiai itu menjadi sentrum kohesi sosial. Itu jelas sekali. Iya, jelas sekali. Sampai beberapa pengamat dari luar itu, saya lupa ya, mereka bilang, andaikan di Indonesia ini tidak ada pesantren, kita punya banyak suku, bahasa yang berbeda-beda, perekatnya apa? Bagaimana kalau nggak ada pesantren? Jadi perekatnya itu kiai, pesantren. Iya, Pak. Makanya tadi di awal saya bilang, pernahkah ada pengasuh pesantren yang mengajak memberontak pada negara? Nggak ada. Malah justru yang ditanamkan itu cinta tanah air. Ada juga pesan sehari tanpa pemimpin lebih berbahaya daripada punya pemimpin yang dalim. Itu prinsipnya kenapa Kiai menjaga seperti itu? Karena kekacauan sosial itu sulit untuk bisa diselesaikan. Dan Kiai menjadi kohesi sosial yang sangat kuat. Ya bayangkan, siapa sih di antara pejabat nasional yang punya kohesi sosial? Iya ya. 5 tahun selesai, mereka menjadi belum lagi ya, jadi gelandangan politik. Diabaikan, jangankan oleh rakyat, oleh partainya sendiri diabaikan. Jadi coba Kiai. Nah, Kiai itu pesantren ini sosial kapital yang nyaris diabaikan oleh negara kita sebetulnya. Beberapa teman saya yang alumni Situbondo itu bahkan ketika haul tidak punya duit pun berangkat tetap jadi. Ini kayaknya pertanyaan terakhir Kiai. Tentang tadi kan sudah dibahas ya sama Mas Syahrul, pesantren itu serius loh dalam hal parenting, memastikan bahwa santrinya ini aman, nyaman, tenang gitu. Nah, tapi terkadang sering terlewati dari wacana kita, dari diskusi kita tentang bagaimana memastikan keamanan tenaga pendidik gitu Kiai. Ketenangan pendidik dengan beberapa produk hukum yang kadang dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi tenaga pendidik Kiai. Kira-kira RMI mulai membahas itu atau bagaimana? Ya, kita membahas itu, membicarakan itu ya. Perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di pesantren. Ya, betulnya tidak cuma di pesantren. Nah, kita membicarakan itu melalui tata kelola pesantren. Jadi di dalam tata kelola pesantren di situ meliputi pengelolaan kelembagaan, pengelolaan aset-asetnya di dalamnya, kemudian aspek legalitasnya. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, sangat penting menurut kami untuk ada pembinaan terhadap wali santri juga. Jadi kenapa kriminalisasi terhadap pendidik itu terjadi? Saya menduga kuat karena wali santri di situ masih melihat guru bukan sebagai wakil dirinya untuk mendidik anaknya.
Jadi mereka masih melihat madrasah atau bahkan pesantren hanya tempat menitipkan anaknya. Nah, beliau bayar ya. Iya. Wali santri bayar gitu. Jasa. Coba mereka suruh didik anaknya sendiri dan kita bayari mereka. Kira-kira potensi kekerasannya lebih tinggi ya. Iya. Jadi misalnya saya ketika mondok itu dulu, bapak saya itu ketika menyerahkan saya pada kiai, saya ini untuk mengabdi. Saya serahkan sepenuhnya untuk mengabdi. Nah, semangatnya itu dulu mengabdi. Nah, di dalam proses mengabdi itu belajar beribadah, belajar akhlakul karimah. Orang tua tuh pasrah bener pada kiai. Nah, sekarang kan mindset masyarakat juga berbeda ya. Mengirimkan anaknya dengan harapan ketika anaknya pandai, punya keterampilan, mereka punya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, di mana semangat pengabdiannya? Nah, di situ saya rasa bahwa pesantren itu juga perlu mendidik wali santri walaupun setahun berapa kali itu. Jadi job oriented itu ya tidak salah, tapi jangan jadikan prioritas itu. Kalau itu jadi prioritas, anak kita nih disiapkan menjadi mesin untuk menghasilkan sesuatu yang bisa diterima ketika mereka bekerja. Dalam worldview pesantren, hidup ini hanya sarana untuk menuju akhirat. Bukan berarti akhirat satu-satunya, enggak. Di dunia harus hidup bahagia, nyaman, cukup, dan di akhirat kita selamat. Nah, hidup bukan cuma di dunia. Nah, di situ ada keterputusan dalam worldview masyarakat kita itu. Jadi job oriented, material oriented itu sangat kuat dan itu dikeluhkan oleh beberapa kiai. Itu saya menjadi benih ketika anaknya mengalami perlakuan yang tidak orang tuanya harapkan, mudah protes. Iya. Jadi guru itu bukan orang gila. Ustadz bukan orang gila. Kalau tidak ada pelanggaran tidak mungkin saya nanya. Kalau sampai guru itu narik telinganya, mungkin sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran. Ya, kalau guru setiap pelanggaran dipukul, ditarik, pasti semua santri, semua murid itu akan mengalami itu. Tapi yang terjadi kan hanya 1-2 orang. Ya, kita tidak menyepelekan itu, tapi wali santri itu harus sadar. Harus sadar dengan masalah seperti itu. Kalau anaknya tidak nakal, nggak mungkin dibegitukan itu. Saya membayangkan ya kan, sudah ada misal ada abul alim. Jadi prinsip-prinsip seorang pengajar gitu ya. Ada abul muta'alim, prinsip-prinsip seorang yang belajar dalam konteks pesantren. Satu lagi nih, adab apa ya bahasanya ya, kita bahasakan ya, untuk wali santri gitu. Jadi melengkapi adab walidain. Liman memondokkan anaknya ke pesantren gitu kan. Jadi Mahatali perlu bikin kayak gitu, Mas ini Mahatali. Adab walidain itu. Iya. Ya, semoga seluruh agenda RMI bisa tercapai dengan sukses lah ya. Membangun bangsa. Oh ya, temanya apa Kiai yang Nasir Sanad di sini? Merawat apa Kiai? Membangun inovasi itu. Merawat tradisi, bangun inovasi ya. Jadi merawat tradisi itu mukhafadahnya. Iya, berikutnya itu akhduhnya. Jadi ini kan harus seimbang ini. Oke, siap. Terima kasih Kiai sudah berkenan hadir di ruang podcast kami. Suatu kehormatan bagi kami kedatangan seorang ketua umum RMI PBNU seperti itu. Oh ya, closing statement dari Kiai tentang transformasi atau apa sajalah dunia pesantren. Menurut saya kita para kiai, para pengurus pesantren sangat penting untuk menyadari masa depan. Dengan menyadari masa depan, tentu kita akan merasa apa yang harus kita perbaiki di pesantren agar pesantren santri kita tetap relevan dengan perkembangan dunia. Kata kuncinya adalah transformasi untuk itu. Ya. Harus transformasi. Ya, harus transformasi. Kalau dari Mas Syahrul, closing statement monggo. Oke, terima kasih. Saya sesungguhnya mikir cukup berat ya. Apa ini? Kata-kata indah untuk menutup ini. Gini, pesantren sejak awal itu didirikan untuk mendidik manusia gitu, agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ketika tantangan semakin kompleks, ketika kehidupan berkembang sedemikian pesat, pesantren harus tetap mengambil perannya. Untuk apa? Membentuk manusia-manusia yang tetap taat dan sesuai dengan ajaran Islam yang kita katakan sholih likulli zaman wa makan. Karena itu keterbukaan diri sembari
berpegang pada akar tradisi warisan-warisan para kiai itu adalah sebuah langkah konkret untuk terus melestarikan ajaran-ajaran pesantren di masa kini. Oke, ya terima kasih teman-teman. Penutup dari podcast malam kali ini, 2 closing statement dari beliau berdua. Kami mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.